Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jiwa di dalam bola hitam ini akan ditutupi oleh tekanan jiwa roh jahat, binatang burung hantu. Tetapi tekanan jiwa tidak merata. Semakin jauh keluar, semakin sedikit tekanan yang diterimanya dari jiwa. Semakin dekat ke pusat, semakin besar tekanan yang diterimanya dari binatang burung hantu. Membentang dari pusat bola hitam ke pinggiran, itu dibagi menjadi 6 lingkaran. Setiap kali Anda memasuki ke dalam, kekuatan tekanan jiwa akan meningkat secara perlahan. Pada saat ini, Loseng berada di lingkaran terluar, dan sebagian besar prajurit berada juga di dalam lingkaran. Setelah lama berlatih di lingkaran terluar, Loseng merasa jiwanya semakin kuat, dan akhirnya meninggalkan lampu minyak kecil dan menuju ke lingkaran kedua, yang membuat beberapa prajurit di sekitar lampu minyak kecil telah berhenti berbicara, karena beberapa dari mereka telah berada di bola hitam selama beberapa bulan. Tetapi mereka masih tidak berani melangkah ke lingkaran kedua. Tapi Loseng baru berlatih setengah hari. Tetapi dia sudah memasuki lingkaran kedua. Faktanya, Loseng bisa memasuki lingkaran kedua dalam waktu yang begitu singkat. Di satu sisi, karena jiwanya pada awalnya lebih kuat dari prajurit biasa. Dan di sisi lain, frekuensi budidayanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kebanyakan prajurit harus beristirahat di lampu minyak kecil untuk waktu yang lama. Setelah tinggal di luar lampu minyak kecil selama beberapa nafas, rasa sakit di tingkat jiwa benar-benar tak tertahankan. Tetapi Loseng kembali ke lampu minyak kecil dan menunggu sampai jiwanya telah diperbaiki. Dia segera keluar, sehingga mungkin diperlukan waktu 1 jam atau bahkan lebih lama bagi orang lain untuk berlatih kembali, tetapi Loseng sudah berlatih belasan kali. Tepat ketika Loseng hendak melangkah ke lingkaran kedua, 4 prajurit muncul di tepi bola hitam, 2 pria dan 2 wanita. Keempat orang ini jelas merupakan 4 orang yang pernah bertemu di bawah obelis sebelumnya, dan salah satunya adalah Su Yue yang memprovokasi Loseng. Selama periode pemahaman hukum, Su Yue sangat terpukul oleh Loseng. Namun, Su Yue sudah sangat berbakat. Setelah naik ke obelis hukum luar angkasa, dia naik ke obelis hukum kebakaran, yang merupakan bakat ini dianggap luar biasa. Di antara banyak keturunan klan pembuluh darah naga, tapi itu tergantung dengan siapa mereka membandingkannya. Jika Loseng tidak muncul, di mata Yoseng, Su Yue jelas merupakan elit teratas dan layak mendapat rekomendasi tinggi. Namun, Loseng dibaptis oleh hukum dan menghabiskan 3 hari untuk memahami hal-hal lain. Daripada hukum waktu, itu di luar hukum asal. Dengan cara ini, Su Yue seperti kunang-kunang yang bersaing dengan matahari untuk mendapatkan kecemerlangannya. Karena Su Yue selalu mengkhawatirkan hal ini. Dia tumbuh dengan gelar jenius. Hanya karena Loseng mencuri perhatiannya, dia tidak akan menemukan kekurangannya sendiri, tetapi akan membuang semua kebenciannya pada Loseng. Dengan kepribadian Su Yue, jika dia tidak naik dan tidak terbiasa dengan tempat itu, saya khawatir dia akan menginjak wajah Loseng. Begitu dia melangkah ke dalam bola hitam, tekanan jiwa yang mengamuk dari roh jahat burung hantu menutupi dirinya. Tekanan jiwa. Hai! Lampu hijau muncul dari permukaan jiwa Su Yue, langsung mengelilinginya sepenuhnya. Saat dia bangun, tekanan jiwa burung hantu menghantam cahaya biru satu demi satu. Tetapi cahaya biru tetap tidak bergerak, menghalangi semua tekanan jiwa yang keluar. Tubuh seorang pria dan 2 wanita yang datang bersama Su Yue juga ditutupi oleh lapisan cahaya biru.
sepenuhnya tidak terhalang oleh tekanan jiwa burung hantu karena kekuatan besar milik Su Yue. Pada awalnya sangat pandai dalam mengolah jiwa. Klannya sendiri memiliki metode rahasia yang menghususkan diri dalam mengembangkan jiwa. Dan Su Yue adalah sosok inti dari kekuatannya. Jadi pencapaian spiritualnya selalu menjadi kebanggaannya. Sejauh ini, dia belum pernah melihat rekan yang memiliki jiwa lebih kuat darinya. Jadi saat banyak prajurit yang menjaga lampu minyak kecil, melihat keempat orang Su Yue Kuang berjalan-jalan di taman dengan ekspresi iri di wajah mereka. Karena mereka tidak dapat melangkah ke lingkaran kedua. Meskipun mereka berlatih keras, tetapi keempat orang itu baru saja masuk dan tidak perlu latihan sama sekali. Baru menginjakkan kaki di lingkaran kedua. Jadi bagaimana tidak membuat iri mereka? Setelah Su Yue melangkah ke ronde kedua, tekanan pada jiwanya tiba-tiba berlipat ganda lagi. Namun lampu hijau yang melekat padanya tetap tidak bergerak dan sangat stabil. Namun 3 orang lainnya tidak dapat menahannya karena lampu hijau di permukaan mereka bergetar dan banyak retakan muncul di permukaan di bawah tekanan jiwa. Sebelum retakan itu pecah, mereka bertiga berjalan menuju lampu minyak kecil di lingkaran kedua. Saat Su Yue melihat ketiga temannya tidak dapat menahan tekanan jiwa tingkat kedua, dengan senyuman tipis di wajahnya, dia hendak langsung menuju ke lingkaran ketiga. Dia melihat Lo Sheng tidak jauh dari situ. "Hei, biarkan saya menangkap anak ini." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Su Yue. Di tempat lain, Su Yue tidak berani mengambil tindakan karena takut melanggar tabu klan pembuluh darah naga. Bagaimanapun, ini adalah dunia atas. Siapa yang akan melindunginya jika dia membuat masalah? Bahkan orang-orang berkuasa di keluarganya hanyalah semut kecil di dunia atas. Tapi di bola hitam ini, mereka datang untuk berlatih. Semuanya adalah pejuang dari alam bawah. Jadi siapa yang bisa mengendalikannya? Jadi Su Yue berjalan menuju Lo Sheng dalam 3 atau 2 langkah. Saat ini Lo Sheng berkonsentrasi untuk menahan tekanan jiwa dan melatih jiwanya. Dia tidak tahu bahwa Su Yue sedang menuju ke arahnya. Lingkaran kedua dalam bola hitam ini lebih dekat dengan roh kebencian burung hantu. Meskipun tekanan jiwa hanya 2 kali lipat, tekanan pada Lo Sheng telah meningkat banyak. Awalnya di lingkaran pertama, Lo Sheng dapat bergerak bebas, bahkan tanpa menggunakan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwanya. Namun setelah memasuki lingkaran kedua, dia terlempar kembali ke bentuk aslinya lagi. Setelah 10 nafas, jiwanya telah mencapai titik ketahanan pada batasnya. Kemudian dia harus kembali ke lampu minyak kecil. Pada saat ini, Lo Sheng melihat bayangan hijau berkedip di sampingnya dan sesosok jiwa langsung memukulnya. Jelas orang yang ingin berkelahi dengannya di sini yang membuat dia merutkan kening. Pada saat kritis, dia menghindarinya ke samping, lalu dengan cepat melangkah ke lampu minyak kecil terdekat. Jiwanya mulai diperbaiki terus-menerus, kemudian Lo Sheng menatap orang di depannya. "Orang ini lagi?" Wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi cemberut. "Saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa Anda ingin merepotkan Anda?" Mendengar itu, Su Yue mengangkat bahu dengan marah dan tersenyum. "Apakah Anda memerlukan alasan? Saya hanya ingin lihat, Anda hanya tidak bahagia." Lo Sheng menutup matanya sedikit, dan setelah lampu minyak kecil itu benar-benar memperbaiki jiwanya, dia tersenyum dingin. "Ada banyak orang yang tidak bahagia dengan saya, dan Anda tidak melewatkan satupun, tetapi mereka semuanya berakhir buruk. Jadi apakah Anda yakin masih ingin merepotkan saya?" "Omong kosong." Su Yue Kuang mencibir dan tangan di dalam jiwanya mulai berubah bentuk. Dari sepasang tangan menjadi bentuk 2 pisau. Melihat perubahan ini, mata Lo Sheng sedikit menyusut.
ubah jiwa menjadi pedang. Loseng dapat berlatih duri mengejutkan untuk mengubah jiwanya menjadi duri yang tajam. Orang lain secara alami dapat mengubah sebagian jiwa mereka menjadi bentuk pisau. Setelah mengubah tangannya menjadi pisau, Suyue menebas ke arah Loseng tanpa keberatan apapun. Secara alami, Loseng tidak akan berdiri diam dengan bodoh dan membiarkannya memotongnya. Setelah meninggalkan lampu minyak kecil, Loseng bergegas ke lampu minyak kecil berikutnya di sepanjang lingkaran kedua. Sungguh menjengkelkan diganggu saat berkonsentrasi pada latihan. Tapi saya baru saja bertemu dengan pria yang tidak mengerti. Kakak So bertarung dengan anak itu lagi. Omong kosong, bukannya Anda tahu karakter Suyue? Kapan dia pernah menderita kerugian sejak kecil? Orang yang membuat menderita akan mati dengan cara yang menyedihkan. Siapa yang menyuruh anak itu mencuri perhatian saudara Suyue? Dia hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. 3 orang yang datang dengan Suyue berdiri dekat di lampu minyak kecil dan berbisik. Mereka bertiga dipimpin oleh Suyue sebelum mereka lewat. Mereka yang datang dari platform Shenglong secara alami berada di pihak Suyue. Prajurit lain yang melatih jiwa mereka di bola hitam bahkan lebih terkejut. Berkultivasi di bawah tekanan jiwa yang begitu kuat, pada awalnya adalah hal yang sangat menyiksa. Alangkah baiknya jika tidak dihancurkan menjadi idiot. Namun kini masih ada orang yang memiliki tenaga untuk bertarung di dalamnya. Ini sangat tidak masuk akal. Melihat Loseng dikejar oleh Suyue, banyak prajurit juga khawatir dengan nasib Loseng. Jika jiwa Loseng dipenggal oleh Suyue dan tekanan jiwa diikuti dengan kehancuran, mereka khawatir anak ini akan langsung menjadi idiot. Karena mereka mendengar bahwa hal semacam ini juga terjadi ketika berlatih di bola hitam ini. Beberapa prajurit terlalu berani dan berusaha menahan tekanan jiwa. Akibatnya, setelah jiwa rusak, dia tidak dapat kembali ke lampu minyak kecil, sehingga jiwanya seperti ini hancur hidup-hidup. Anak itu menyedihkan. Jika itu saya akan mengambil kembali jiwa saya dan berhenti berlatih untuk sementara waktu. Iya, tinggalkan saja bola hitamnya. Kenapa Anda bertahan? Para prajurit yang sedang berlatih sedang berbicara sambil membelakangi lampu minyak kecil. Karena bukan mereka yang diburu, mereka hanya menganggapnya sebagai pertunjukan. Diburu dalam kondisi jiwa adalah sesuatu yang tidak diharapkan Loseng, yang membuat Loseng tidak hanya harus menanggung tekanan jiwa, tapi juga terus berlari untuk menghindari serangan Suyue. Kematian. Suyue mengayunkan pedang jiwanya dengan ganas, tapi jiwa Loseng sefleksibel monyet, menggali masuk dan keluar di antara serangan gila Suyue. Dia melarikan diri tanpa memperhatikan Loseng, dan kemudian dengan cepat masuk ke lampu minyak lain untuk memperbaiki jiwa. Lingkaran kedua dalam bola hitam adalah sebuah lingkaran. Suyue Kuang hanya bisa mengejar Loseng dalam lingkaran. Setelah berlari beberapa lingkaran berturut-turut, jiwa Loseng perlahan-lahan beradaptasi dengan lapisan kedua. Tekanannya kadang-kadang bahkan bisa melampaui satu lampu minyak kecil dan diperbaiki di sebelah lampu minyak kecil berikutnya. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Loseng, Suyue menjadi lebih marah. Kemudian kedua pilar di tangannya bersilangan. Seni bela diri jiwa, pedang ganda pertarungan hantu. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri. Suyue pernah menggunakan trik ini untuk tingkat membunuh jiwa orang-orang kuat di alam alkimia ilahi. Pada dua pilar Suyue menyapu, lampu hijau mulai menyala seketika, dan kemudian sosoknya seperti hantu. Dengan cepat mendekati Loseng, kedua pilar di tangannya melambaikan dua pilar ke arah jiwa Loseng, yang membuat Loseng tidak punya waktu untuk menghindari pemenggalan yang sangat cepat. Jika dia dicekik oleh pedang ganda hantu perangnya, jiwanya akan terpotong menjadi beberapa bagian.
Seni bela diri jiwa. Saya juga memilikinya. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindari pukulan Suyue, sinar jiwa Lo Sheng tiba-tiba berubah menjadi paku dan menusuk dengan keras ke arah Suyue. Sebenarnya, duri mengejutkan Lo Sheng bukanlah keterampilan bela diri jiwa. Karena mengubah jiwa menjadi duri, itu sama dengan mengubah jiwa menjadi pedang Suyue. Hanya saja, Lo Sheng mengubah sebagian jiwa menjadi serangan. Tapi Lo Sheng sudah lama tidak pernah menggunakan duri mengejutkan. Sebelumnya, Suyue mengira Lo Sheng adalah seorang pengecut yang hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dan dia baru saja menunjukkan keterampilan bela diri jiwa yang dia banggakan. Dengan seluruh konsentrasinya, dia harus memotong jiwa Lo Sheng menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba saja, Lo Sheng melakukan serangan balik dengan keras, dan lonjakan jiwa yang tajam menembus ke arah depannya, sehingga Suyue tidak bisa mencegahnya, dan dia tidak tahu cara menghindarinya. Tanpa berkedip, lonjakan jiwa Lo Sheng menembus jiwa Suyue Kuang. Suyue Kuang berteriak, dan seni bela diri jiwa yang telah lama muncul langsung hancur. Lo Sheng tidak mengejar kemenangan, tetapi membuka jarak dari Suyue dan terus bergegas ke lampu minyak kecil untuk memperbaikinya jiwa sendiri. Pada saat yang sama, jiwa Suyue yang tertusuk dan dia hanya bisa menemukan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwa. Namun matanya seperti macan tutul yang marah, menatap Lo Sheng. Tetapi Lo Sheng memunggungi Suyue dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman penuh arti. Sebagian besar prajurit bola hitam tidak sedang berlatih saat ini, melainkan berjongkok di bawah lampu minyak dan mulai menonton pertunjukan. Ketika Suyue Kuang menggunakan seni bela diri jiwanya, para pejuang ini menunjuk dan pada dasarnya merasa bahwa Lo Sheng akan dikalahkan. Satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan menarik jiwanya keluar dari bola hitam. Namun tanpa diduga, Lo Sheng tiba-tiba menyerang dengan sebuah duri. Tidak hanya dia melarikan diri dengan selamat, dia juga memberikan pukulan keras kepada orang di belakangnya. Anak itu sangat tenang. Dia tidak menyerang sebelumnya dan menunggu sampai orang di belakangnya menggunakan seni bela diri jiwanya. Kemudian dia melakukan serangan balik. Ini disebut tinjauan ke masa depan. Saya pikir orang di belakang ditipu oleh orang itu. Sebenarnya saya pikir dia harus menganggap menghindari pengejaran sebagai cara berkultivasi. Tidak, tekanan jiwa tidak cukup untuk dia berlatih. Dia perlu menambahkan seseorang di belakang untuk mengejarnya. Meskipun para pejuang ini tidak mempercayainya, semakin banyak mereka melihatnya, semakin mereka memahami bahwa Lo Sheng sangat jahat yang membuat jiwa Suyue ditusuk dengan lubang besar oleh Lo Sheng. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, namun dengan cepat diperbaiki di bawah cahaya lampu minyak kecil. Tapi rasa sakit jiwa membuatnya tidak nyaman. Namun yang membuat Suyue lebih tidak nyaman adalah jiwanya akan disakiti oleh anak ini. Bagaimanapun, kekuatan jiwa adalah hal yang paling dibanggakan Suyue. Karena di alam bawah di mana dia berada, jiwa orang kuat di alam alkimia ilahi juga dibunuh oleh seni bela diri jiwanya. Tapi sekarang dia telah menggunakan keterampilan bela dirinya. Tetapi bukan saja dia tidak menerima efek apapun, tetapi dia secara tidak sengaja terluka oleh makhluk bawaan yang mengubah jiwa menjadi duri. Sebenarnya, duri mengejutkan juga merupakan keterampilan tingkat surga yang sangat misterius di wilayah timur. Tetapi keterampilan ini dinilai sebagai keterampilan tingkat surga semata-mata. Karena itu adalah keterampilan yang berhubungan dengan jiwa. Dari sudut pandang Suyue, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Meskipun hanya sengatan yang datang dan pergi, mungkin efektif pada kali pertama. Tapi jika digunakan untuk kedua kalinya, untuk melawan yang lebih waspada, mungkin itu tidak akan berguna.
Namun Suyue mengabaikan satu hal dalam amarahnya. Saat para pejuang bertarung, kemenangan atau kekalahan seringkali hanya terjadi dalam sekejap. Prajurit yang menciptakan duri mengejutkan secara alami akan menggunakan duri mengejutkan untuk serangan diam-diam. Jadi seharusnya dia tidak bermaksud menggunakannya untuk kedua kalinya. Karena dari sudut pandang ini, duri mengejutkan dapat menyerang lawan secara tidak terduga dan memberikan pukulan yang besar pada jiwa lawan. Ini sebenarnya merupakan skill berbasis jiwa yang sangat praktis. Tapi di mata Suyue, itu hanyalah tipuan kotor. Tapi dia masih menderita karena metode ini. Saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Suyue menggertakkan gigi, lalu cahaya biru di tubuhnya menyala, dan dia mengejar Lo Sheng lagi. Kali ini Suyue sudah berjaga-jaga. Bagaimanapun duri mengejutkan Lo Sheng sulit untuk digunakan lagi. Saya mengerti bagaimana Anda dapat menghindari seni bela diri jiwa saya, jawab Lo Sheng. Sementara Suyue sedang memperbaiki jiwanya, Lo Sheng juga meluangkan waktu untuk berlatih. Sekarang melihat Suyue mengejarnya, Lo Sheng hanya bisa berlari di lingkaran kedua. Tapi Suyue sepertinya telah meminum obat kuat, dan dia mengejar Lo Sheng tanpa henti. Jelas dia tidak akan memberi Lo Sheng kesempatan untuk bernafas. Jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusul Lo Sheng kali ini. Lihat bagaimana Anda berlari kali ini. Dari pedang ganda hantu. Kedua bilas Suyue melambai dan pada saat yang sama dia menatap Lo Sheng, menjaga jarak dari lonjakan jiwa Lo Sheng. Namun pada saat pedang hantunya hendak menebas Lo Sheng sedikit tersenyum pada Suyue, mengedipkan matanya dan seluruh orang menghilang. Astaga, di mana bocah ini? Di bawah keterkejutan, Suyue tidak bisa bereaksi sejenak. Saudara Su, dia mengambil jiwanya kembali. Jiwanya meninggalkan bola hitam dan kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, Suyue Kuang relatif dekat dengan kedua teman wanitanya, dan kedua teman wanita tersebut mengingatkannya. Saya tahu. Suyue meraung marah. Dia bukan idiot, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kemudian jiwa Suyue pun menghilang ke dalam bola hitam, dan ia pun menarik jiwanya kembali ke dalam tubuhnya. Saat jiwa Suyue kembali ke tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Lo Sheng melambaikan tangannya dan menggertakkan lehernya tidak jauh, yang membuat dia langsung marah. Jadi dengan langkah cepat, Suyue bergegas menuju Lo Sheng. Anda mati. Suyue Kuang hendak mengambil tindakan. Sekarang Lo Sheng menghadapi seorang pria kuat di alam dewa penerangan, tapi dia sedikit tersenyum. Apakah Anda yakin ingin melakukannya di sini? Mendengar itu, wajah Suyue Kuang tercekik dan dia melihat ke arah penjaga yang berdiri di sekitar, dan tinjunya yang terangkat tiba-tiba membeku. Sejak Suyue memasuki kota, dia benar-benar gagal melihat atau memahami kekuatan para penjaga dan tetua ini. Tapi dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kekuatan orang-orang kuat di dunia atas ini pasti sangat tinggi, sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Ini pasti bukan keputusan yang baik untuk melakukan sesuatu di depan para penjaga ini. Di sini perkelahian pribadi dilarang dan pelanggarannya akan dipenjara selama 1000 tahun. Kata seorang penjaga dengan dingin. Suyue dengan marah membuka tinjunya, menunjuk ke arah Lo Sheng dan berkata, "Jika Anda berani, Anda akan memasuki bola hitam untuk berlatih." Kemudian dia kembali ke posisinya menghadapi ancaman ini. Lo Sheng tersenyum di seluruh wajahnya, menggerakkan tubuhnya dan memasuki bola hitam lagi. Saat dia baru saja memasuki bola hitam dan melangkah ke lingkaran pertama bola hitam, Suyue juga masuk dari sisi lain bola hitam. Lo Sheng dengan cepat melangkah ke lingkaran kedua
dan berlatih sesuai rencananya sendiri. Namun ketekunan Su Yue sangat bagus dan sepertinya dia sudah menguasai dirinya. Selama dia berlatih di lingkaran kedua, sehingga Su Yue Kuang akan mengejar Lo Sheng. Dan Lo Sheng juga mencoba yang terbaik untuk mencari kesempatan untuk berlatih. Namun ketika dia tidak bisa menghindari seni bela diri jiwa Su Yue, pada akhirnya dia menarik jiwanya keluar dari bola hitam. Tapi Su Yue ini juga sangat gigih. Meskipun tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Lo Sheng, tapi dia masih mengejar Lo Sheng berulang kali. Setelah mengulangi ini lebih dari 10 kali, jiwa Lo Sheng akhirnya bisa bertahan di putaran kedua jiwa paksaan. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke lingkaran ketiga. Sekarang tekanan jiwa di lingkaran ketiga menjadi 2 kali lipat dibandingkan lingkaran kedua, dan keempat kali lebih kuat dari tekanan jiwa di lingkaran pertama. Di bawah tekanan jiwa seperti itu, saat Lo Sheng memasuki lingkaran ketiga, jiwanya tergosok seperti kain karena tekanan tersebut. Untungnya, Lo Sheng telah mengambil tindakan pencegahan dan langsung menuju ke lampu minyak kecil ketika dia bergegas ke lingkaran ketiga. Tapi Su Yue bisa dikatakan pantang menyerah. Mengikuti Lo Sheng memasuki lingkaran ketiga dan dia juga mengikuti lingkaran ketiga. Tapi setelah memasuki lingkaran ketiga, ekspresi Su Yue tiba-tiba berubah. Meski cahaya biru di permukaan jiwanya kuat, namun tetap tidak bisa menghentikan tekanan jiwa di lingkaran ketiga. Setelah memasuki lingkaran ketiga, cahaya biru di permukaan Su Yue langsung terbelah. Meskipun jiwa Su Yue sangat kuat, bahkan 2 poin lebih kuat dari jiwa Lo Sheng, tetapi jika dia secara langsung tertekan, 4 kali tekanan jiwa dan dia tidak tahan. Dia hanya akan menanggung kehancuran tekanan jiwa. Jadi dia hanya dapat menemukan lampu minyak kecil di dekatnya dan menempelkannya ke sana. Dalam ruang ini, cincin luar adalah yang terbesar dan cincin dalam adalah yang terkecil. Dibandingkan dengan cincin pertama, area cincin ketiga ini jauh lebih kecil dan ada 32 lampu minyak kecil di lingkaran pertama. Hanya 16 lampu minyak kecil di lingkaran kedua. 8 lampu minyak kecil di lingkaran ketiga, dan 4 lampu minyak kecil di lingkaran keempat. Sebenarnya dalam lingkaran ada 2 di 5 lingkaran, dan di lingkaran ke-6 yang sangat dekat dengan roh jahat burung hantu, hanya ada 1 lampu minyak kecil. Sekarang Su Yue Kuang menatap Lo Sheng, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tetapi cahaya biru di permukaan jiwanya tidak dapat lagi menahan tekanan jiwa, yang berarti dia berdiri di garis awal yang sama dengan Lo Sheng. Ketika Su Yue bergegas keluar dari lampu minyak kecil, Lo Sheng juga bergegas ke lampu minyak kecil berikutnya, dan kemudian keduanya mengandalkan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwa mereka. Jadi mereka terus satu demi satu terus berputar untuk mendapatkan lampu minyak kecil. Tapi Su Yue tidak bisa menutup jarak dengan Lo Sheng. Pada saat ini banyak prajurit yang menonton pertunjukan di bawah lampu minyak kecil, tapi mereka juga tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah Su Yue begitu gigih, tapi kemajuan Lo Sheng terlalu cepat, bukan? Sebelum dia menyadarinya, dia sudah memasuki lingkaran ketiga. Bagaimanapun, berkultivasi di bola hitam dapat meningkatkan jiwa dengan sangat cepat. Selama dia melangkah ke lingkaran ke-6, jiwanya dapat dianggap telah memasuki alam jiwa pertempuran, yang artinya jiwa dapat digunakan langsung dalam pertempuran. Setelah melangkah ke alam jiwa pertempuran, jiwa telah terlahir kembali. Bukan hanya tidak rentan, sebaliknya, jiwa juga bisa dituangkan ke dalam senjata untuk membunuh musuh. Bahkan biarpun ditanamkan pada daun-daun berguguran dan bunga terbang sesuka hati, kekuatan daun berguguran dan bunga terbang sebanding dengan senjata peri atau bahkan senjata suci. Inilah kekuatan alam jiwa pertempuran.
Prajurit yang memasuki bola hitam untuk berlatih ingin jiwanya memasuki alam jiwa pertempuran. Tetapi alam jiwa pertempuran tidak begitu mudah. Karena kultivasi jiwa tidak ada hubungannya dengan kultivasi ranah. Jadi jiwa dari banyak prajurit alam alkimia ilahi tahap akhir, bahkan mereka yang kuat di alam kesengsaraan kekosongan, tidak dapat menyentuh ambang alam jiwa pertempuran. Saudara Su sepertinya gila dan dia tidak bisa mengejar anak itu seperti ini. Apa masalahnya dengan Su Yue? Mengejar sepanjang jalan seperti ini, bahkan jika dia berhasil menyusul Lo Sheng, bagaimana dengan anak itu? Oh, tidak mungkin. Betapa bangganya Su Yue di alam bawah. Tapi dia dipukul oleh anak itu dan dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Jadi saya bisa mengerti. Bahkan ketiga sahabat Su Yue tidak tahan lagi. Namun, obsesi Su Yue untuk mengejar dan membunuh Lo Sheng tidak berkurang sedikit pun. Meskipun Su Yue tidak jelas dengan lingkaran pengejarannya, karena jiwa Lo Sheng semakin kuat dan kuat. Pada awalnya, Lo Sheng keluar dari lampu minyak kecil, tidak dapat menahan tekanan jiwa, dan harus segera memasuki lampu berikutnya. Tetapi kemudian Lo Sheng mampu melintasi 2 lampu dalam satu tarikan nafas. Dan kemudian 3 lampu yang membuat jarak antara keduanya semakin jauh. Baru setelah Lo Sheng berbalik dan pergi ke belakang Su Yue bereaksi dan berbalik untuk mengejar Lo Sheng. Melihat adegan ini, hampir semua prajurit merasa geli. Su Yue ini mungkin tertipu oleh Lo Sheng. Setelah putaran ketiga, pengejaran berlangsung sekitar 2 jam. Lo Sheng tersenyum tipis dan melangkah ke dalam lingkaran keempat. Dan tekanan jiwa di lingkaran keempat 8 kali lipat dari lingkaran pertama. Sekarang Lo Sheng telah melangkah maju. Su Yue juga ingin mengikutinya. Namun ketiga temannya melihat Su Yue berencana masuk, mereka segera menghentikannya dan berkata, "Saudara Yue, apa yang ingin Anda lakukan? Tekanan jiwa di lingkaran keempat bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung." Jelas, dalam lingkaran ketiga sudah sangat sulit bagi Su Yue untuk menanggung tekanan jiwanya. Temannya berpikir bahwa Su Yue yang bangga telah kehilangan efeknya dalam menghadapi tekanan jiwa 4 kali lipat. Apalagi tekanan jiwa 8 kali lipat berikutnya. Lo Sheng melangkah ke dalam lampu minyak kecil dengan mudah, tetapi Su Yue Kuang sangat menderita. Begitu dia melangkah ke lingkaran keempat, jiwanya mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat. Namun ketika teman Su Yue hanya bisa khawatir, karena mereka bertiga bahkan tidak bisa memasuki lingkaran ketiga. Jadi bagaimana mereka bisa memasuki lingkaran keempat untuk menyelamatkan orang? Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa Su Yue hancur. Namun Su Yue terbangun di bawah rasa sakit yang begitu parah di jiwanya. Dia tertegun sebelumnya, atau dia sangat marah sehingga dia harus mengejar hidup atau mati Lo Sheng. Tapi sekarang dia menemukan bahwa ketika dia melangkah ke lingkaran keempat, dia sebenarnya memasuki situasi putus asa tanpa bisa kembali. Jika dia tidak bisa mendekati lampu minyak kecil atau kembali ke lingkaran ketiga, jiwanya mungkin akan hancur sepenuhnya. Jika demikian, maka tubuh fisiknya akan menjadi tubuh tanpa jiwa. Pada situasi hidup dan mati ini, Su Yue tidak punya pilihan selain mengaktifkan metode rahasia keluarganya untuk membakar jiwa. Segera nyala api samar muncul dari permukaan jiwanya. Itulah api jiwa. Membakar jiwa lebih serius daripada membakar esensi dan darah dalam tubuh. Tapi Su Yue Kuang benar-benar tidak terlalu peduli pada saat ini. Pada saat jiwanya terbakar, api jiwa itu hampir bisa memblokir 8 kali tekanan jiwa. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah mundur ke lingkaran ketiga. Kemudian membiarkan lampu minyak kecil memperbaiki jiwanya sendiri. Lampu minyak kecil pasti dapat memperbaiki jiwa Su Yue yang rusak. Tetapi jiwa yang terbakar tidak dapat diperbaiki.
dan dampaknya terhadap Su Yue akan sangat besar. Saat ini, wajah Su Yue Kuang menjadi abu-abu dan putih. Lampu minyak kecil tempat Lo Sheng berada tidak jauh dari Su Yue, tetapi Su Yue tidak dapat menahan 8 kali tekanan jiwanya. Jika dia menyerbu masuk dengan paksa, jiwanya mungkin hancur sebelum dia bisa mendekati lampu minyak kecil itu. Jadi saat melihat senyum tipis di wajah Lo Sheng, Su Yue merasakan rasa frustasi yang mendalam di hatinya. Karena dia berpikir, tidak apa-apa kalah dari Lo Sheng dalam persepsi kekuatan hukum sebelumnya. Tetapi pengembangan jiwa adalah kelebihannya dari Su Yue. Tapi itu masih dikalahkan oleh Lo Sheng. Hanya saja selain tidak berdaya saat ini, Lo Sheng juga tidak berdaya. Setelah Lo Sheng memasuki lingkaran keempat, dia terlalu malas untuk memperhatikan Su Yue lagi, tetapi berkonsentrasi untuk melatih jiwanya. Di lingkaran keempat, roh jahat burung hantu sangat dekat. Roh jahat burung hantu ini memiliki sepasang mata besar, menatap Lo Sheng dengan tegas. Burung hantu ini tampak seperti beruang besar, dengan wajah sepanjang naga, tapi paruh kedua terlihat sangat garang. Tiba-tiba roh jahat burung hantu membuka paruhnya yang besar dan mengeluarkan tangisan yang aneh. Tepat ketika mengikuti teriakan aneh burung hantu itu, roh jahat hitam muncul dari lingkaran keempat. Tapi roh-roh jahat ini tidak berukuran besar. Mereka tampak seperti burung hantu kecil, berkeliaran bolak-balik di lingkaran keempat. Ini... Lo Sheng mengerutkan kening. Bagaimanapun lingkaran keempat sangat dekat dengan burung hantu, dan tekanan jiwa telah mencapai 8 kali lipat. Ini sudah merupakan ujian besar bagi Lo Sheng, tetapi masih harus berurusan dengan roh-roh jahat ini. Untungnya, roh-roh jahat ini tidak berani mendekati lampu minyak kecil. Selama Lo Sheng tidak keluar, itu dianggap aman. Tapi begitu Lo Sheng baru saja keluar dari jangkauan lampu minyak kecil, roh-roh jahat ini bergegas menuju Lo Sheng dengan cara yang tidak biasa, dan tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Pada saat ini, King Long yang telah lama terdiam akhirnya berbicara. King Long telah diam sejak Lo Sheng mulai berlatih. Sekarang ketika dia berbicara, Lo Sheng memilih firasat yang baik. Lo Sheng, setelah kamu masuk ke lantai 6, saya akan menelan roh jahat burung hantu itu. King Long tiba-tiba berkata, menelan roh jahat burung hantu itu? Mendengar ini, Lo Sheng langsung terpana. Kekuatan roh jahat burung hantu ini tidak terbayangkan. Bagaimanapun sangat sulit untuk memasuki alam jiwa pertempuran. Apalagi roh jahat burung hantu ini adalah alam jiwa giok, 1 tingkat lebih tinggi dari alam jiwa pertempuran. Bagaimana Anda menelan ini? Lo Sheng berteriak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.